Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel 2 Undercover. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel 2 Undercover. Kita kajian lagi guys, dengan tema jangan seperti orang Yahudi, seperti inilah sifat mereka, oleh Al-Ustadz Khalid Basalamah. Kita simak guys. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah hai Muhammad kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian. Allah sudah turunkan hukum dalam Taurat dan Injil. Kalau kalian pun benar-benar jujur, kalian harus memahami, menjalankan seperti itu. Sebelum saya lanjutkan terjemahan ayat, pernah ada beberapa pendeta Yahudi dalam hadis Bukhari mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang lalu mereka berkata, wahai Muhammad, kami menemukan salah satu dari kaum Yahudi berzina setelah menikah, muhsan namanya. Bagaimana hukumnya di agamamu? Kata Nabi SAW, kan Allah sudah turunkan kitab pada kalian Taurat, dan saya sangat yakin ada pada kitab kalian tentang hukum rajam. Apa kata pendeta-pendeta ini? Ternyata yang sedang berzina ini salah satu tokoh masyarakat mereka. Mereka di kalangan orang-orang Yahudi udah tahu ini dirajam sebenarnya, tapi mereka berat karena ini pejabat, tokoh masyarakat, tidak mungkin dirajam. Nah, untuk mengakal-akali hukum Allah, mereka coba cari dari Nabi SAW, siapa tahu dalam Al-Quran tidak dirajam. Nanti mereka mau bilang, ini kita ambil aja hukumnya Muhammad kali ini. Kata Nabi SAW, di kitab kalian sudah ada kan hukumnya dirajam sebagaimana hukum kami. Apa kata Yahudi itu? Pendeta-pendetanya nih, enggak ada dalam kitab kami. Subhanallah, Allah permalukan mereka dalam riwayat ini. Waktu itu salah satu pendeta mereka baru masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia, ini pendeta mereka yang luar biasa nih. Orang yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. Waktu dia masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, Yahudi ini kaum gadar. Gadar ini suka membolak-balikan fakta. Dan kalau dia sudah bohong, orang Yahudi itu istilah dalam bahasa Arab, dimasukkan ke dalam perutnya tidak akan keluar sampai dia mati. Artinya satu kali bohong, dia bohong terus, dipertahankan terus. Enggak, sumpah, pokoknya tetap. Enggak mau bilang iya, saya memang salah, enggak, bohong dong, biar pahit tetap ditelan. Ini bahaya, ini sifat Yahudi, jangan jadi Yahudi ya. Salah ya sudah salah, minta maaf kan gitu. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, orang Yahudi kaum gadar, suka sekali membolak-balikan fakta, dan kalau dusta itu ditelan di perutnya, nggak mau diungkapin. Biarpun dia dipenggal lehernya, yang penting tetap dianggap, oh iya dia pertahankan, berarti dia benar nih. Itu dusta, jelas sifat Yahudi itu. Yang mengaku ini siapa? Pendeta Yahudi yang masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, tanyakan, undang mereka tokoh-tokohnya, terus tanyakan kepada mereka tentang saya. Kata Nabi SAW, baiklah. Abdullah bin Salam sembunyi di belakang tembok masjid. Nabi SAW panggil pendeta-pendeta, termasuk ayahnya Sofiyah, istri Nabi SAW, namanya Huyai bin Akhtab. Itu pendeta Yahudi yang terkenal gitu kan. Datanglah mereka, berapa 5-6 orang. Kata Nabi SAW, wah Yahudi, bertakwalah sama Allah. Kalian pendeta-pendeta, kalian tahu dalam Taurat, kalian tahu sifat saya sebagai Nabi terakhir, bertakwalah sama Allah, masuk Islam lah, beriman. Ini kelanjutan Taurat nih, Al-Quran. Ah, kami tidak percaya. Nabi terakhir itu adalah Nabi dari Bani Israel, bukan kamu turunan Arab. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam, pendetanya mereka? Mereka bilang, huwa sayyiduna, dia tuan kami, alimuna, ulama kami, gitu kan? Orang yang paling luar biasa, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam? Mereka bilang, nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin. Kata Nabi SAW, Abdullah bin Salam keluar Abdullah bin Salam dari tembok.
"Hai Yahudi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Gitu kan? Apa yang terjadi? Semua Yahudi itu bilang apa? "Huwa safihuna." Dia orang paling bodoh kami. Baru lihat luar biasa Yahudi. Baru tadi orang terpintar. Baru belum 5 menit. Sekarang dibalik. Dia orang paling bodoh kami. Bisa dibalik fakta seketika tuh. Walaupun sudah terbongkar di depan umum. Bayangkan tuh. Sekali lagi jangan jadi begini ya. Ini sifat Yahudi buruk sekali ini. Subhanallah. Abdullah bin Salam ini setelah masuk Islam, terjadi kasus tadi yang saya ceritain tuh. Beberapa waktu setelah itu, datang beberapa Yahudi tadi, mereka lupa nih kasus Abdullah bin Salam jadi sahabatnya ada di masjid Nabi. Mereka bilang nggak ada dalam kitab Taurat kami masalah orang kalau sudah menikah dirajam. Abdullah bin Salam berdiri dari saf, kaget mereka waktu lihat. Abdullah bin Salam bilang, "Hai Yahud, ada dalam Taurat di kitab ini, ya di ayat itu disebutkan kitab dan ayatnya. Coba buka. Kalian kan bawa Taurat. Yahudi-Yahudi ini kena dipermalukan, buka Tauratnya. Mana? Buka. Ayat sekian. Baca, kata Abdullah bin Salam, dibaca sama mereka. Tahu apa yang terjadi? Huyai bin Akhtab nih, pimpinan yang datang itu, jarinya dia ditutup kata-kata rajam. Jadi dia baca ayat, diloncatin sama dia. Ini riwayat Bukhari ya. Waktu dia loncatin ayat, Abdullah bin Salam hafal ayat itu. Dia datang ke situ terus diangkat. Nih yang kamu tutup nih. Diangkat jarinya. Subhanallah, dipermalukan. Ternyata dalam Taurat ada tuh. Lihat bagaimana gulunya mereka dalam agama itu. Ini kata Nabi SAW, Allah SWT perintah kepada Nabi dalam surat tadi Al-Ma'idah 77. Katakan hai Muhammad kepada ahli kitab tuh. Hai ahli kitab, jangan kalian berlebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agama kalian. Sudah jelas hukum Allah ada, kenapa nggak diterapkan? Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah ya sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad SAW, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Artinya sudah tahu tentang Nabi Muhammad SAW tapi mereka tidak mau beriman. Subhanallah, alhamdulillah. Setelah kita simak dari Al-Ustaz Khalid Basalamah mengenai sifat orang Yahudi, kita bisa menjadi ibro dan semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan, memberi kesabaran dan tawakal kepada saudara-saudara kita di Palestina yang umat muslim. Kita sumbangsi doa, atau apabila ada yang sebagian hartanya disumbangkan, semoga diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk saudara muslim kita di Palestina diberikan kekuatan lahir batin dalam menghadapi ujian cobaan dari Allah yang Masya Allah fisabilillah jihad. Demikian kajian hari ini. See you next kajian. Wassalam.